Lebih-lebih yang udah tua-tua, umurnya udah tinggal lebih-lebihnya doang, itu udah nggak waktunya santai-santai itu. Ya, udah waktunya kalau kata orang Jawa cancut taliwondo. Ya, udah nggak ada waktunya santai-santai. Ah nanti aja, udah tua. Ya Allah, dengan barakahnya duha saya, wirid saya, tahajud saya, ya Allah lancarkanlah rezeki saya. Goblok udah tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ala kulli halin wa ni'matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian istiqomah qablal maghrib. Lanjutkan pembahasan kita pada perjumpaan yang berlalu, masih seputar memperbaiki batin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam taqtadir an taj'ala sarirataka khairan min alaniyatika fala aqalla min antaswiya bainahuma fayakunu imtisaluka li amrillah wajtinabuka li nahyihi wa ta'zimuka li hurmatihi wa musara'atuka fi mardatihi fil khala'i wal mala'i ala haddin sawa'in. Wa hazi awwalu qadamin yada'uhal abdu fi tariqil ma'rifatil khas, fa'lam zalika wa billahi taufiq. Fa'ilam taqtadir, maka jika tidak mampu kamu atau tidak kuasa kamu, antajala kepada hendak menjadikan kamu sarirataka kepada batinmu khairan kepada yang lebih bagus min alaniyatika daripada lahiriahmu, fala aqalla maka paling tidak atau paling sedikit min antaswiya dari hendak menyamakan kamu bainahuma di dalam antara batin dan zahir. Jadi kalau kita tidak mampu batin kita lebih bagus dari zahir kita, minimal sama antara zahir dan batin. Jadi kalau kita senyum orang ngerti kalau kita sedang senang. Kalau kita merengut orang ngerti kalau kita lagi marah, lagi kesal. Nggak sampai tertipu orang melihat kita. Jadi kalau tidak bisa batin lebih bagus dari zahir, fala aqalla min antaswiya bainahuma, minimal sama
Bagaimana caranya supaya sama? Fayakunu imtisalu li amrillah. Fayakunu maka ada al imtisalu mengikut kamu li amrillah kepada beberapa perintah Allah. Wastinabuka dan menjauhi kamu linahi kepada larangan Allah. Nah, itu cara yang pertama supaya batin, zahir batin kita itu sama. Laksanakan perintah Allah, tidak usah kebanyakan tanya Allah perintah apa, laksanakan. Tidak usah kebanyakan di debat kayak Bani Israel ya. Allah larang, tinggalkan. Dan singkirkan semua perkara yang menghalang-halangi kita di dalam melaksanakan perintah Allah, apapun itu. Dan singkirkan juga semua perkara yang menghalang-halangi kita meninggalkan larangan Allah, apapun itu. Begitulah caranya supaya batin kita itu menjadi baik, minimal sama dengan zahir kita. Wa ta'zimuka dan olehmu mengagungkan, dihormati kepada perkara yang dimuliakan Allah. Cara kedua. Di cara pertama supaya batin kita itu bagus, perintah Allah laksanakan, larangan Allah tinggalkan. Cara yang kedua, wa ta'zimuka dan olehmu menghormati, dihormati kepada apa yang dimuliakan Allah. Nah, jadi kalau Allah nyatakan itu dimuliakan Allah, maka kita ikut memuliakan. Nah, itu cara untuk memperbaiki batin tadi. Wa musara'atuka dan olehmu bersegera. Ya, cara yang ketiga, fi mardhati di dalam mengejar keridhaan Allah. Jadi setiap hari itu yang dikejar itu ridho Allah. Apapun yang dikerjakan niatnya supaya dapat ridho Allah. Ya, walaupun kelihatannya dagang, cari duit, kerja ke pabrik kemana, tapi niatnya mencari ridha Allah. Kalau duitnya otomatis dapat. Kayak orang menanam padi, asal padi yang ditanam rumput dapat. Tapi kalau niatnya nanam rumput, tidak akan dapat padi. Begitu pula orang kalau niatnya mencari ridha Allah, kerja, duit otomatis dapat. Tapi kalau niatnya kerja cari duit, ridho Allah tidak dapat, bahkan dapat murka Allah. Waktu mencari rezeki tadi lupa Allah, lupa kewajiban, lupa halal haram, wal kedwal kodok kadal diuntal. Ayo. Bimardatihi di dalam menggapai ridho Allah. Fil khalai di dalam kesepian ya, sendiri di rumah atau di tempat yang nggak ada orang, nah, tetap ingin mencari ridho Allah. Wal malai dan tempat keramaian, ala hadin atas ukuran sawain sama. Ini caranya supaya zahir batin kita itu sama. Di saat sepi, di saat ramai, di saat sendirian, di saat banyak orang, antusias, greget ya, keinginan untuk mendapatkan ridha Allah itu sama, taatannya sama, kekhusyuan ibadahnya sama. Jangan semangat ibadah kalau dilihat orang doang. Kalau dilihat orang habis-habisan, nggak ada yang lihat, malas.
atau dipuji orang doang. Kalau dipuji semangat, ini kalau ndak ada yang muji kendor. Nah, ibadah model begitu ibadah yang nggak ada nilainya, bahkan itu ibadah mengandung kemusyrikan, riya. Wahazil awalu, adapun ini keterangan mazkur tadi adalah awalu qadamin, awalnya orang melangkah atau meletakkan kakinya. Yada'uha, yang meletakkan kepada kaki siapa? Al-abdu hamba tadi, fitarikil ma'rifati, di dalam jalan ma'rifat al-khassah, yang khas. Nah, begitulah caranya orang melakukan perjalanan menuju Allah. Jadi Isra itu zahir, Mi'raj itu batin. Makanya subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu, dan seterusnya. Nabi itu perjalanannya pertama Isra, itu perjalanan jasmani dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj, perjalanan rohani dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, ke Raf-Raf, ya, Mustawa, dan ketemu Allah. Itu perjalanan rohani. Layaknya kita mengadakan perjalanan, pertama kita harus punya bekal. Perjalanan rohani, perjalanan jasmani, syariat, ya, kayak sholat 5 waktu itu perjalanan jasmani, perjalanan syariat. Selama kita masih punya jasmani, wajib sholat, ya, kecuali udah mati disolatkan. Itu perjalanan syariat. Nah, syariat itu gambaran pada kita jasmani kita. Hakikat itu gambaran pada kita rohani kita, roh kita. Nah, perjalanan Nabi Isra perjalanan syariat, Mi'raj perjalanan hakikat. Nah, supaya perjalanan itu lancar dan sampai ke tujuan, pertama harus ada bekal. Ya, makanya harus banyak ibadah. Bekalnya pertama ibadah. Ya, jadi ibadah ini ibarat duit ini. Jadi orang kurang-kurang ibadah, besok di alam kubur jadi orang melarat. Jadi fungsi ibadah, amal besok di alam kubur itu seperti fungsi duit sekarang di dunia. Ya, persis. Orang walaupun bagaimanapun gagahnya, hebatnya, kalau dia nggak punya duit pasti lemes. Apalagi mau lebaran, lemes. Walaupun dia kekar, betot, hebat, nggak punya duit pasti lemes. Karena apa? Nggak ada yang bisa kita lakukan kalau nggak ada duit di dunia ini. Begitu pula besok setelah kita meninggalkan alam dunia, mulai dari alam kubur. Ya, kalau kita nggak punya amal, nggak punya amal kebaikan, nah, meranalah kita abadal abad, selama-lamanya. Nggak ada hitungan tahun lagi kalau udah masuk ke alam kubur. Terus berlanjut kepada yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan. Kemudian kita disuruh menyeberang sebuah jembatan. Kalau kita termasuk orang beruntung sampai ke seberang, kalau tidak beruntung jatuh masuk ke dalam neraka. Jadi betapa nikmatnya
betapa bahagianya orang besok di akhirat, ya, punya amal yang banyak, yang ikhlas, ya, yang asli, seperti orang bahagia kalau punya duit yang banyak yang asli di dunia, duit asli, ya. Kalau duit palsu mah masalah, ya. Kalau kita punya duit asli 2 lembar 100.000, itu banyak manfaatnya ketimbang kita punya duit kelihatannya asli tapi palsu 1 karung. Itu kalau ketahuan polisi, penjara ujung-ujungnya. Begitu pula kita beramal, betapa besok gembiranya orang-orang yang banyak amal di akhirat, ya seperti betapa gembiranya orang-orang yang banyak duit di dunia. Pengen bikin rumah bisa, mau berapa tingkat bisa, ada duit. Tapi kalau nggak ada duit, jangankan bikin rumah, ngontrak aja ngos-ngosan. Kenapa? Nggak punya duit. Nah, begitulah gambarannya amal besok setelah orang itu mati. Awalu qadamin yudha'uha al-abdu fi tariqil ma'rifatil khas, fa'lam, maka ketahuilah olehmu zalika, kepada yang demikian keterangan. Jadi kalau kita ingin antara zahir kita dan batin kita seimbang, langkah pertama, semua perintah Allah lakukan, semua larangan Allah tinggalkan, dan singkirkan semua perkara yang menghalangi kita melaksanakan perintah Allah, dan singkirkan semua perkara yang menghalangi kita meninggalkan larangan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, hormati apa-apa yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, bersegera, berlomba-lomba, bercepat-cepat. Ya, bukan besok, bisa besok, bosok akhirnya. Secepatnya. Wa musara'atuka fi mardati. Bersegera berlari mencari keridhaan Allah. Lebih-lebih yang udah tua-tua, ya. Kalau kata orang Jawa yang karek sagongan, itu cepat-cepat itu. Bahaya nanti itu. Soalnya hidup nggak bisa diputar. Ya, kalau udah masuk kubur mau balik ke dunia udah nggak bisa. Kalau bisa mah main-main akhirnya kan. Kita teruskan. Waslun wa alaika bi imarati awqatika bi wadhaifil ibadati hatta la tamurra sa'atun min lailin wa naharin illa wa takuna laka wadhifatun minal khairi tastaghriquha fiha fabizalika tazharu barakatul awqat wa tahsulu faidatul umri wa yadumul iqbalu ala Allah ta'ala wa yanbaghi an taj'ala lima tata'atahu minal adati kal akli wasyurbi wasya'i lil ma'ash awqatan takhassuha wa alaika, dan tetaplah kamu bi imarati awqatika, dengan meramaikan beberapa waktumu atau menyibukkan beberapa waktumu, ya. Al-waktu kasaif, ya, waktu adalah pedang. Salah menggunakan waktu sebagaimana salah menggunakan pedang, bisa melukai diri sendiri. Jadi umur itu rahmat dan bisa pula menjadi bala. Orang tambah umur itu kalau umurnya dipakai taat menjadi rahmat, tapi kalau dipakai maksiat menjadi bala. Artinya tambah sengsara dia besok di akhirat. Makanya muallif
mengatakan bi imarati auqatika, dengan meramaikan beberapa waktumu, menyibukkan atau menghabiskan beberapa waktumu, biwadhaifil ibadati, dengan beberapa kegiatan-kegiatan ibadah. Ya, lebih-lebih yang udah tua-tua, umurnya udah tinggal lebih-lebihnya doang, itu udah nggak waktunya santai-santai itu. Ya, udah waktunya, kalau kata orang Jawa, cancut taliwondo. Ya, udah nggak ada waktunya santai-santai. Ah, nanti aja, udah tua, sebentar lagi mau berangkat. Hatta la tamurra, sehingga tidak lewat atau berlalu apa saatun, waktu, min lailin, dari malam, wa naharin, dan siang, illa watakunu, kecuali sertanya adalah bagimu, wadhifatun, apa wadhifah. Wadhifah tadi kesibukan atau pekerjaan ibadah, ya, kayak wirid, baca Quran, ya, mencari rezeki yang halal, termasuk itu, tapi dijadwal, ya. Minal khairi, dari kebagusan. Tastaurikuha, yang menghabiskan kamu kepada wadhifah, kegiatan tadi, fiha, di dalam waktu. Artinya kegiatan-kegiatan ibadah dilaksanakan di waktu-waktu yang sudah dijadwalkan tadi. Wabizalika, maka sebab yang demikian mazkur, tazharu, jadi jelas, barakatul auqati, barakatnya beberapa waktu. Jadi waktu berlalu itu ada barokahnya. Kalaupun misalnya tidak bisa dinikmati di dunia, dinikmati nanti kalau udah masuk kuburan. Sebenarnya rugi orang ibadah dinikmati di dunia, itu rugi. Tahajud misalnya terus diopai di dunia, rugi. Yang bagus itu balasannya nanti kalau udah masuk kubur, awet. Kalau diberi oleh Allah sekarang uang 1 juta, sebentar habis. Tapi kalau Allah beri kenikmatan di alam kubur, tidak bisa habis. Jadi orang kalau ibadah kok minta pahala di dunia, bodoh berarti. Ya Allah, dengan barakahnya duha saya, wirid saya, tahajud saya, Allah lancarkanlah rezeki saya. Goblok berarti itu. Kenapa? Karena kalau ibadah itu dibayar di dunia, sebentar habis. Salam. Keliru. Ya. Jadi kalau minta rezeki, minta aja kayak doanya, sabba alayya rizqa, sabba terahmatin, fanta raja'ul alamina walau taghat. Ya Allah, siramkanlah padaku rezeki bagaikan siraman hujan. Boleh, tapi jangan hubungkan dengan tahajudnya, jangan hubungkan dengan ibadahnya, jangan tukarkan ibadahnya dengan hal-hal yang berbentuk dunia. Minta sendiri boleh, minta apa sama Allah silahkan, jangan hubungkan dengan ibadahnya. Ya Allah, dengan wirid yang kubaca segini, ya Allah mudahkanlah urusan saya. Nggak benar itu.
Rugi kalau ibadah kita dibayar oleh Allah di dunia, karena dunia ini cuma sebentar. Yang umurnya udah 50 ya paling-paling ya 15 tahun lagi berangkat. Ya kan? Apalagi udah tua, udah ngos-ngosan, mau apa sih kalau nggak mau ke akhirat, nggak ke kuburan? Makanya ibadah dibanyakin, bekal dibanyakin, supaya nanti masuk kubur tidak menyesal. Awqati wa tahsulu, dan mengkhususkan, wa tahsulu, dan hasil faidatul umri, apa faedah umur, wa yadamul iqbali, dan jadi langgeng, apa al-iqbalu, menghadap Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Jadi waktunya tadi dihabiskan untuk menghadap Allah dengan segala macam kegiatan, baik yang mahdhah ataupun ghairu mahdhah. Wa yang bagi, dan sebaiknya, anda jala, pandak menjadikan kamu, lima, kepada perkara, tata'atahu, yang mendatangi kamu kepada ma, minal adati, dari kebiasaan-kebiasaan, keakli, seperti makan, wasyarbi, dan minum, wasya'i, dan berjalan, lil ma'asi, mencari duit, ya. Awqatan, kepada beberapa waktu, takhassuha, yang tertentu, ya. Jadi sebaiknya cari duit ada waktunya, ya kan? Khusus sekian jam segini, jam sih sampai cari duit. Makan ada waktunya, tidur ada waktunya, ibadah ada waktunya, ibadah khusus maksudnya. Jangan pas ibadah khusus masih mikir yang kerjain yang lain, nah itu nanti menyesal di akhir kehidupan. Wasabbah alayya rizqah sabah tarahmatin fanta raja'ul alamina walau